Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Jangan karena merasa tidak pantas atau berdosa, akhirnya kita menjauhkan diri daripadanya. Tuhan menunggu dengan tangan terbuka, menunggu kedatangan kita di dalam pertobatan dan niat untuk memurnikan hati kita di dalam menyambut Natal yang akan tiba. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan penyelamat kami bersyukur karena sabda-Mu menjadi manusia dan lahir dari rahim perawan Maria. Semoga Yesus Kristus Putra-Mu tunggal sudi mengikut sertakan kami dalam kehidupan keilahiannya, sehingga kami tetap mampu menjaga kemurnian hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu di dalam hati kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali ketidakpantasan dijadikan oleh kita untuk alasan untuk tidak terlibat. Padahal gereja ada untuk mereka yang karena dosa terpisah dari Tuhan, karena ketidakpantasannya ia jauh daripada Tuhan untuk kembali. Gereja menjadi tempat untuk mereka yang merasa tidak pantas kembali memohon belas kasih Allah. Jangan kita lantas merasa tidak pantas lalu tidak mau terlibat di dalam hidup menggereja. Hanya karena merasa tidak setuju, kita akhirnya berhenti untuk pergi berdoa kepada Tuhan. Seringkali sisi kemanusiawian kita justru melupakan tongkat estafet keselamatan. Keselamatan hadir di dalam hidup kita ketika kita mampu menjadi dewasa di dalam persiaran hidup kita. Bukan karena ketidaksetujuan, bukan karena perbedaan pendapat, bukan karena ketidakpantasan. Tuhan memanggil siapa saja yang dengan rendah hati mau bertobat, memperbaiki diri dengan niat hati yang murni. Seringkali kita menjadi jauh daripada Tuhan hanya karena merasa tidak pantas. Justru gereja adalah tempat mereka yang tidak pantas tetapi menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta mewartakan sukacita. Karena gereja bukan tempat untuk orang-orang sombong dan angkuh hatinya. Gereja adalah tempat orang berkomunikasi, memperbaiki relasinya dengan Allah dan mewartakan sukacita keselamatan yang Allah janjikan. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius kita mendengarkan silsilah dari mana Yesus dilahirkan, dari mana keluarga Yesus yang sebenarnya. Silsilah ini mau mengatakan bahwa Sang Sabda benar-benar menjelma menjadi manusia untuk memenuhi janji karya penyelamatan Allah yang sudah dijanjikan melalui bangsa-bangsa yang terpilih. Siapa mereka yang terpilih? Mereka yang mau mendengarkan dan dengan rendah hati mau diproses menjadi anak-anak terang yang mampu menjadi duta pewarta keselamatan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, kalau kita lihat silsilah di dalam Injil Matius, tidak semuanya adalah orang-orang yang dari kecilnya selalu hidup di dalam kekudusan. Tidak, mereka juga pernah jatuh di dalam dosa. Mereka juga pernah jatuh di dalam kekelaman. Tetapi pertobatan mereka membuat Allah menggunakan mereka sebagai sarana keselamatan.
membuat Allah memanggil mereka untuk mewartakan keselamatan. Sekali lagi, di dalam hidup sebagai orang beriman, yang terpenting adalah pertobatan, kemauan untuk memperbaiki diri, kemauan untuk menciptakan kedamaian hati dan bukan perpecahan hanya karena ketidaksetujuan. Semoga hari ini kita disadarkan betul di dalam kesederhanaan kita wartakan sukacita dan damai Natal yang akan kita sambut di dalam kesunyian tetapi tetap dalam keagungan. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan hanya karena kita merasa berdosa atau merasa bersalah, merasa tidak pantas, lalu kita tidak mau berdoa dan kembali kepadanya, malah justru menjauhkan diri. Tetapi Allah hari ini menyadarkan kita semua melalui firman-Nya, barang siapa merasa berdosa, barang siapa merasa tidak pantas, tetapi mau datang dan bertobat serta mau diproses, berkat Tuhan hadir di dalam hidupnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.